Entah ini, ada tidak negara yang, sorry Gus, lagi-lagi saya minta maaf, ada tidak negara yang maju tanpa industri ekstraktif? Nah, menurut saya, ada tidak Gus? Ada tidak Gus negara yang maju tanpa industri ekstraktif sehingga kita harus mengeksploitasi sumber daya alam kita? Ya, negara-negara Eropa yang sekarang ada ini tidak maju, Gus negara yang maju tanpa industri ekstraktif? Saya katakan negara Eropa sekarang ini maju, basis ekonomi awalnya dibangun karena melakukan ekstraksi di negara-negara yang dia jajah. Betul, tapi adakah tidak negara yang maju? Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Lagi-lagi soal tambang. Berbagai macam kata yang dilontarkan oleh Gus Fahrur mencoba meminimalisir soal tambang. Tetapi itu tidak membuat goyah orang-orang yang sangat-sangat mau membongkar soal tambang ini. Padahal jelas PBNU itu beberapa tahun yang dululah soal tambang ini diharamkan. Tetapi untuk tahun ini beda, fatwanya pun beda. Baru di PBNU itu tidak ada soal fatwa seperti MUI, itu tidak ada di PBNU lewat Batsul Masail. Keputusannya di situ. Ibaratnya apa ya? Tidak main fatwa-fatwaan. Hukum yang ditetapkan lewat Batsul Masail itu sudah cukup. Perbedaannya dengan program-programnya zaman desa itu banyak dukungan dari orang-orang NU. Akar rumput sangat mendukung. Apalagi dulu saat dimunculkan Islam Nusantara, yang paling marah siapa? Para kabib-kabib itu dan orang-orang Islam transnasional itu. Siapa yang menghadang mereka? Ya kita-kita semua. Nah, setelah munculnya soal nasah ini, orang-orang yang dulu itu membela PBNU, membela NU itu pada aktif di tesis nasab. Nah, saat PBNU ini meluncurkan soal tambang, jadi tidak ada yang bela. Karena PBNU sendiri itu lebih memilih seakan-akan membela Pak Alwi. Kenapa gitu loh. Dan satu kesalahan Gus Yahya itu bisa dibilang meninggalkan orang-orang yang dulu membela setiap programnya PBNU. Pernah ada satu video Gus Yahya itu mengatakan dia, entah itu seperti diberi saran orang soal mungkin di dalam pemikiran Gus Yahya saat itu dianggap buzzer. Cara diasumsikan itu akan apa ya? Memakan dana. Padahal PBNU sejak dulu itu yang bela itu bukan orang-orang buzzer bayaran. Tidak ada yang dibayar. Mereka sukarela. Karena di Bali itu juga ada misi-misi apa menjaga NKRI. Apalagi zaman demo. Dan ini kurang dipahami oleh Gus Yahya sesungguhnya. Jadi saat Gus Yahya dapat entah itu siapa, ada satu videonya lama itu, dia nggak mau lah gitu loh. Nah akhirnya seperti ini. Mengira kalau orang itu mendukung lewat medsos itu dikira itu buzzer, padahal bukan. NU tidak punya buzzer. Ya tahu kalau maksudnya itu pakar-pakar ahli IT-nya PBNU yang dulu itu. Tetapi mereka itu kurang fungsi. Sesungguhnya yang membuat PBNU program-programnya yang dulu itu banyak dengan akar rumput itu orang-orang biasa. Orang-orang yang aktif di medsos, di dunia maya. Yang tidak ada urusannya dengan uang ataupun bayaran, tidak ada. Padahal seandainya PBNU itu merangkul orang-orang kita nasab itu karena mereka semua itu dulu yang mendukung programnya PBNU zaman Said, bahkan zaman demo yang paling bisa dibilang apa ya, paling riskan saat itu. Tetapi untuk saat ini itu beda. Seakan-akan tidak membutuhkan itu. Mungkin jika PBNU mampu mengakomodasi orang-orang yang dulu itu membela PBNU, membela di opini di masyarakat, di internet yang sekarang itu lebih aktif mengkritisi soal makam palsu, soal nasab palsu dan lain sebagainya. Misalkan mengakomodasi lewat Batsul Masail atau apalah, menengahi di tengah-tengah. Mungkin segala program PBNU yang sekarang misalkan muncul soal tambang itu akan dibela dan akan berusaha meminimalisir soal tambang itu diarahkan ke hal yang negatif. Secara pribadi saya soal tambang itu 50-50 lah. Mungkin jelas ada manfaatnya dan tapi juga jelas bisa merusak alam. Dan Gus Yahya juga tahu orang-orang yang di medsos itu tidak akan pernah dia itu mencaci maki, menghujat habis sampai sehabis-habisnya. NU itu tidak pernah. Paling mengkritisi PBNU itu pun juga ada batas-batasnya. Karena terbiasa dengan dengan adab yang diajarkan para ulama terdahulu. Dan keengganan Gus Yahya ini ya bisa dibilang ada rasa seperti apa ya, kesombongannya dikit lah gitu loh.
Biasanya nggak butuh, apalagi juga disinyalir ada oknum-oknum neo Pak Alwi yang berusaha bermain di PBNU. Dan itu menjadikan apa? Segala keputusan Gus Yahya, terus amnya itu terutama soal apa yang terjadi di masyarakat, soal makam palsu, soal Wali Songo, soal tesis nasab dan lain sebagainya itu seakan-akan diacuhkan. Lebih memilih membela Pak Alwi. Karena dari kata-kata Gus Yahya kan jelas ada video itu yang menyatakan mereka tersambung kok gitu. Mungkin itu pilihan. Karena Gus Yahya tahu orang-orang tesis nasab itu tidak akan pernah dia itu mau baratnya apa ya, menjatuhkan banget PBNU. Saya yakin tidak. Mungkin berpikir seperti itu. Soal tambang aja saat ini seperti apa? Bahkan Gus Ulil Hasya itu seperti bemper berdebat dengan orang Greenpeace. Ini tanda Gus Yahya terlalu pede. Dan saya rasa program PBNU itu akan aman dan damai jika Gus Yahya itu mampu mengakomodasi orang-orang NU sendiri yang berjuang di tesis nasab. Tesis nasab saja sebegitunya hebatnya gitu loh. Bisa merombak segalanya, bisa memberi pencerahan segalanya banyak. Karena ya itu tadi, mungkin takut di demo. Jika misalkan Gus Yahya PNU itu membela orang-orang tesis nasab, mungkin orang-orang yang doyan demo itu akan mendemo soal tambang dan sebagainya. Dan ininya juga berarti banyak pengurus PBNU yang apa mau dikatakan takut dengan para kabib itu, yang suka demo itu, lalu memilih berseberangan dengan orang-orang yang dulu mendukung program-program PBNU, orang-orang Nahdien sendiri. Mungkin pilihannya karena itu, biar tidak apa ya, terlalu banyak dikritisi. Karena kalau mereka itu tidak diambil hatinya, taktik terpaksa berseberangan dengan teman sendiri, dengan akar rumput sendiri, mungkin khawatir, lebih khawatir di demo. Entah isu politik ini akan digulirkan dengan panas, soal tambang dan sebagainya atau apalah gitu. Orang-orang di Nusantara ini bisa dibilang memang apa ya, Gus Yahya dulu zaman demo-demo itu dia tidak terlalu aktif di PBNU, walaupun dia itu kalau nggak salah Fatih Am kalau nggak salah. Dia pernah merasakan, apalagi saat dia dulu saat pengajian di Rembang, dia berbicara apa soal orang-orang imigran zaman itu. Dia dihujat habis kan, lalu memilih seperti itu. Lebih baik bermusuhan dengan teman sendiri, dengan sahabat sendiri, daripada bermusuhan dengan orang lain. Tetapi apakah tidak takut dianggap sebagai orang yang tidak nasionalis? Apakah tidak takut dicap sebagai pengkhianat misalnya? Saya rasa jika PBNU itu lebih memilih bersama dengan akar rumput, yang saat ini memang ada gejolak yang bisa dibilang sangat besar seperti tesis nasab, makam palsu, sejarah, penggelaman sejarah dan lain sebagainya, ya mungkin itu bagi PBNU itu dianggap kecil. Yaitu tadi daya tarik tambang itu memang lebih kuat. Jadi ada dua pilihan, berteman dengan lawan karena takut, atau bermusuhan dengan teman karena yakin temannya itu tidak akan pernah menggigit. Dan pertanyaannya, tambang itu untuk siapa sebenarnya? Untuk siapa? Untuk PBNU, untuk para kiai, atau untuk rakyat secara umum?